Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, apa hukum beduk? Apa hanya adat? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beduk, anak-anakku sekalian, di negeri kita ini merupakan adat turun-temurun. Di antara fungsi beduk di negeri kita ini dulu belum ada pengeras suara. Di antara beduk itu untuk beduk dibunyikan kalau ada yang meninggal, ada yang wafat. Beduk dibunyikan di saat-saat ada keadaan genting. Ketika Islam masuk, memanggil orang sholat itu pakai azan. Namun karena beduk ini sudah ada di tengah-tengah masyarakat, maka beduk pun dipakai. Beduk pun dipakai. Jadi sebelum azan itu dipukullah beduk. Dipukul beduk untuk menunjukkan bahwa menunaikan sholat itu penting. Dan suaranya bisa lebih jauh. Nenek moyang kita dulu kan berkebunnya jauh-jauh. Jadi kalau suara azan mungkin terbatas. Tidak begitu jauh capaian suara azan. Karena di zaman itu tidak ada pengeras suara. Akhirnya sampai saat ini ada sebagian masjid itu tetap mempunyai beduk. Dan itu bukan bid'ah. Itu sekedar adat, kebiasaan. Itu bukan bid'ah. Di masjid kita nanti akan ada beduk. Akan ada beduk. Tapi bukannya setiap mau azan dipukul beduk. Ada ketikanya kita pukul beduk. Pas takbiran kita pukul beduk. Pas takbiran kita pukul beduk. Pas acara-acara penting kita pukul beduk. Kalau azan sudah cukup. Kan sudah ada mic, sudah sampai kemana-mana. Itu tidak perlu beduk. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukum memakai tasbih? Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bertasbih itu, memakai tasbih sudah ada semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama besar rata-rata pakai tasbih. Pakai tasbih. Baru dikatakan tasbih itu bid'ah setelah datang orang Salafi Wahabi. Jadi salah satu istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar pagi-pagi dari salah satu rumah istrinya, dan rumah istrinya itu lagi berzikir. Lagi berzikir. Di sampingnya itu ada tumpukan batu. Jadi misalnya berzikir subhanallah, tumpukannya misalnya di sebelah kanan. Subhanallah, ambil satu pindah sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu. Nabi keluar, istrinya masih berzikir. Ketika Nabi balik, anak-anakku sekalian, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapati istrinya masih berzikir. Belum selesai zikirnya, masih subhanallah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah,
Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya zikir yang pendek tetapi jumlahnya menjadi sangat besar. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Nabi ajarkan satu kalimat dia sekali baca tapi jumlahnya sangat banyak. Karena itu salawat kita di ujungnya disebutkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Supaya kalimat la ilaha illallah syahadat kita itu mencapai dalam jumlah yang sangat banyak seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat tersebut menunjukkan bahwa menggunakan kerikil untuk bertasbih itu sudah ada semenjak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh keterlaluan kalau ada orang mengatakan berarti kalau di zaman Nabi pakai batu, maka zaman kita pakai batu pula. Itu apa? Muta'annitun. Yang disebutkan oleh Nabi itu muta'annitun. Keras yang tidak ketulungan. Batu kerikil untuk bertasbih yang digunakan oleh istri Nabi tersebut itu alat, bukan inti. Intinya apa? Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau beramal itu continue. Ahabbul a'mali ilallah madama wa in qalla au kama qala. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Kalau seandainya seorang itu berzikir, maka zikir yang paling disukai oleh Allah adalah zikirnya itu terus menerus. Misalnya dia berzikir la ilaha illallah setiap hari 10 kali. Misal, setiap pagi dia baca la ilaha illallah 10 kali. Maka zikirnya itu akan dicintai oleh Allah kalau setiap pagi dia baca 10 kali, 10 kali, 10 kali. Kalau seandainya kalimat la ilaha illallah pada hari berikutnya dia baca 8 kali, continue tak itu? Tidak continue. Karena dia kurang. Itu berarti tidak terus menerus, tetapi berkurang dari 10 turun 9, 8, kemudian naik lagi 9. Naik, pindah lagi 7. Itu tidak terus menerus. Yang disukai oleh Allah, apapun amalnya itu, yang continue. Terus menerus. Walaupun sedikit. Yang anehnya orang Salafi Wahabi, mereka berteriak setiap saat dan waktu. Berteriak sunnah, sunnah. Tapi mengatakan, beramal itu, tidak boleh kita beramal terus menerus. Menyalahi sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dari situlah kita mengetahui mengapa istri Nabi dia punya tumpukan batu kerikil.
Karena ada zikir yang mau dicapai. Jumlah tertentu, jangan sampai kurang. Supaya zikirnya itu, amalnya itu dicintai oleh Allah. Dalam jumlah tertentu. Lalu di mana salahnya kalau seandainya batu kerikil itu diganti dengan butiran-butiran kayu, misalnya? Tidak ada bedanya, sama saja. Lalu apa bedanya? Butiran-butiran kayu itu kemudian diuntai. Berubahlah dia menjadi tasbih. Tidak ada bedanya. Karena itu sekedar alat agar kita dapat mencapai hizib. Apa itu hizib? Amal-amal yang kita jaga sampai akhir hayat kita. Apakah itu berupa Al-Quran, apakah itu berupa zikir dalam jumlah tertentu. Itu menggunakan apa? Menggunakan tasbih. Misalnya kita berzikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, dalam jumlah tertentu. Tidak mungkinlah kita misalnya mengingat sika, dua, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, sika, kita ingat dalam hati. Ya kalau jumlahnya 10. Kalau kita ingin setelah bertahun-tahun jumlahnya lah jadi 1000 misalnya. Ya mungkin sika, dua, tiga. Ujung-ujungnya kita sibuk dengan angka. Bukan sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah istri Nabi itu tumpukkan batu kerikil dalam jumlah tertentu. Habis pindah dari sebelah kanan ke kiri, berarti sudah mencecah jumlah tertentu dan tidak mengganggu, tidak mengurangi khusyuk ketika berzikir, khusyuk ketika mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tasbih itu sunnah. Bertasbih itu sunnah, bukannya bid'ah. Seperti yang diklaim oleh sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar tidur telungkup, tengkurap bagi wanita sunnah? Siapa yang ngajarkan? Ini Ustaz tak tahu nak. Yang diajarkan oleh Nabi kalau tidur itu miring ke kanan, baik dia lelaki maupun perempuan. Wallahu a'lam. Tapi nanti Ustaz periksa lagi, mana tahu memang ada perempuan itu tengkurap. Baru inilah ya, mungkin terbatasnya ilmu Ustaz, baru inilah ada yang mengatakan sunnah bagi wanita tidur tengkurap. Kayak sesak napas nak. Tidur itu miring ke kanan. Telapak tangan kita ini ditaruh di pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau boleh tahu rambut Rasulullah yang di Indonesia di mana Ustaz? Ustaz pun tak tahu nak. Tapi ada yang nyimpan. Ustaz pun tak tahu, tapi ada yang nyimpan. Dan pernah ada yang bawa ke sini. Ada syekh dari Lebanon bawa. Dan ada syekh juga yang bawa minyak wangi yang sudah dicelup dengan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pagar alam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, nak bertanya. Tolong baca dalam hati Ustaz. Kalau kita bertasbih, anak-anakku sekalian, kita bertasbih pakai jari. Ustaz pun seringkali bertasbih pakai jari. Karena Ustaz ini tidak pandai punya pernak-pernik, apakah cincin. Ini cincin inilah berapa kali lengit, datang lagi. Ya. Kalau jam, sudah kapok pakai jam.
Pakai kacamata, Ustaz ini rabun, pakai kacamata lah puas. Beli yang murah, lengit terus. Coba sekali-sekali beli yang mahal. Mana tahu karena harganya mahal kan lebih diperhatikan. Lengit juga. Akhirnya ya udah tidak pakai kacamata. Ustaz pakai kacamata, nah, tapi macam mana lah ngomongkannya, nah. Tidak berjodoh dengan kacamata. Hilang terus. Ya. Lebih enak dibeli ke kapal pempek kapal selam. Bermanfaat daripada beli kacamata hilang. Beli kacamata hilang. Jadi Ustaz pun bertasbih. Ustaz macam-macam tasbih ada. Yang manual maupun yang digital ada. Tapi ya tidak telaten. Nah. Jadi sering tertinggal pakai tangan juga. Ya. Pakai tangan juga. Pakai tangan itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Pakai tasbih itu juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu bukan apakah dia pakai tangan, apa pakai tasbih, bukan. Yang penting itu kita mengingat Allah. Bertasbih mengingat Allah. Seperti kita hadrah kita baca ya azim, ya azim, ya azim. Yang penting itu hati kita ini bergema, keagungan Allah itu bergema di hati kita. Hati kita merasa getarannya. Ya Latif, Ya Latif. Ketika kita menyebut Allah, 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 hati kita itu bergetar. Wajilat qulubuhum. Hati kita itu bergetar. Ketika disebut nama Allah, hati kita bergetar. Bukan, yang penting itu bukan apakah pakai tangan atau pakai tasbih. Apakah kita pakai tangan? Ketika kita berzikir, kita pakai tangan. Tetapi pikiran kita, hati kita melayang kemana-mana. Maka fadilat-fadilat, keutamaan-keutamaan berzikir itu tidak akan datang kepada kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Rasanya itu saja. Yang Banin ada yang mau ditanyakan? Ya. Lain kali tangankan. Ulang angkat tangannya, ulang. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa nama Nabi Ibrahim selalu disebutkan di dalam salat, lebih tepatnya di ayat akhir? Ya. Terima kasih. Seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara para nabi yang ujiannya lumayan luar biasa itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dilemparkan ke dalam api. Diusir dari negeri. Nabi Ibrahim itu diusir. Berjuang sendirian, dewean. Nabi Ibrahim itu berjuang dewean. Harus berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri, dari satu negeri ke negeri, dari satu negeri ke negeri. Anak-anakku sekalian, boleh kalian coba bayangkan seorang yang berjuang di jalan Allah menghadapi penderitaan demi penderitaan, menghadapi penderitaan demi penderitaan, yang mungkin salah satu penderitaannya kita tidak mampu memikulnya. Nah, contohlah kalau Azra sekarang ini kita gotong rame-rame, masukkan ke dalam tungku api. Berani tak masuk situ sambil mengucapkan ya nari kuni bardau wassalama? Yakin tak? Ustaz pun tak yakin.
Artinya salah satu ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, kita tidak mampu melewatinya. Nah, lah berjuang satu demi satu ujian-ujian Allah itu dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan penuh ketabahan. Sampai Nabi Ibrahim tua itu masih belum diberi anak. Kita baru berumur 30, sudah menikah, sudah berkeluarga, belum punya anak. Oh, panik. Panik. Berbagai lintasan di dalam hati ini muncul. Ngapalah tidak punya anak, kan begitu. Nabi Ibrahim itu sampai tua belum dikasih putra. Anak-anakku sekalian, setelah tua baru dikasih putra. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Masih bayi, baru dapat putra, dan putranya masih bayi, diperintahkan oleh Allah, istrinya dan putranya ditaruh di satu lembah yang tidak ada tanam-tanaman sama sekali. Bahkan tidak katik uang. Di lembah Bakka. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Gerutuk Nabi Ibrahim. Akulah berjuang dengan agama ini. Lah menderita. Ku lalui segala-galanya. Ku korbankan semuanya. Ku tinggalkan negeri. Nah ini aku baru dapat anak-anakku dengan istriku. Harus dibuang pula ke negeri antah berantah. Tidak terlintas. Tidak terlintas sama sekali. Karena itu perintah Allah. Diantarkannya lah istrinya dengan anaknya ke lembah Bakka. Taruh situ. Tidak protes. Satu huruf pun tidak protes. Setelah sekian tahun, anaknya lah sebesar kalian ini. Lagi lincah-lincahnya, lagi gagah-gagahnya, lagi enak-enak dipandang. Kata Allah, sembelih anakmu. Sembelih. Tidak ragu Nabi Ibrahim, sembelih. Wajar kalau seandainya setiap kita berselawat, buyut Nabi disebut. Setiap kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wajar disebut. Karena ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim itu mungkin bukan kita ya. Banyak nabi-nabi yang lain mungkin tidak mampu. Suruh sembelih anak kita dijentik uang sanggup pembunuhan. Anak kita baru dijentik uang sanggup pembunuhan. Ini kata Allah, sembelih. Sembelih. Tidak ragu Nabi Ibrahim. Sembelih. Jadi anak-anakku sekalian, mungkin disitulah karena kedudukan Nabi Ibrahim itu sangat tinggi. Begitu tinggi sehingga di saat kita berselawat kepada Nabi di dalam tahiyat kita, di situ disebutkan buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Khalilullah. Nabi kita Muhammad juga Khalilullah. Apa itu Khalil? Kalau bahasa pagar alamnya, kanca. Temannya Allah. Di muka bumi, kebanyakan manusia tidak mau beriman, Nabi Ibrahim beriman, walaupun dewean. Karena itu Nabi Ibrahim gelarnya lagi ummah. Nabi Ibrahim itu, walaupun dia dewean, setara dengan satu bangsa.
Dan Nabi Ibrahim itu gelarnya lagi Abul Anbiya, ayah seluruh nabi-nabi dan rasul. Setelah Nabi Ibrahim, itu hampir rata-rata nabi dan rasul merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin itu di antara hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, mohon dibaca dalam hati. Yang benar-benar benar. Lah 2 kali mohon baca dalam hati. Ketika dijawab masih ketahuan juga, nak. Anak-anakku sekalian, ya hukumnya ya junub. Sama baik nak. Hadas besar nak. Hukumnya hadas besar sama baik. Haid, hadas besar. Keluar mani, hadas besar. Sama baik. Hukumnya sama. Tidak ada beda. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.